Hai guys, di video kali ini kita akan belajar mengenai bab kesetimbangan kimia. Disosiasi merupakan reaksi penguraian suatu zat menjadi zat lain yang lebih sederhana. Suatu reaksi kesetimbangan yang merupakan reaksi penguraian suatu zat disebut kesetimbangan disosiasi. Ukuran seberapa besar penguraian suatu zat disimbolkan dengan alfa, di mana dapat dirumuskan dengan alfa sama dengan mol zat yang bereaksi atau yang terurai dibagi dengan mol zat mula-mula. Alfa disebut juga sebagai derajat disosiasi. Bila alfa bernilai 0, maka dapat dikatakan reaksi tidak berlangsung karena tidak terjadi penguraian atau disosiasi. Bila alfa bernilai 1, maka zat terdisosiasi sempurna. Dan bila nilai alfa antara 0 sampai 1, maka hanya sebagian saja dari zat tersebut yang terurai atau terdisosiasi. Persentase disosiasi dapat dihitung sebagai persen alfa dengan mengalihkan nilai derajat disosiasi dengan 100%. Nah, agar teman-teman lebih paham penggunaan rumusnya, mari kita bahas contoh soalnya ya. Dalam suatu bejana 4 liter, dipanaskan 80 gram SO3, sehingga sebagian terurai membentuk SO2 dan O2. Apabila perbandingan mol SO3 dan O2 sebesar 2 dibanding 3, berapa persen SO3 yang terurai? Oke guys, dari soal ditanyakan persen alfa dari SO3. Berarti kita butuh mol SO3 yang terurai atau yang bereaksi dan mol SO3 mula-mula. Keduanya kita bisa dapatkan dari stoikiometri reaksinya ya guys. Jadi, langkah pertama kita buat dulu persamaan reaksinya. Dan ingat untuk selalu menyetarakan persamaan reaksi dan usahakan dalam bilangan bulat ya. Lalu diketahui volume ruang sebesar 4 liter. Selanjutnya, kita bisa tuliskan mula-mula reaksi dan setimbang. Dari soal, diketahui awalnya dipanaskan 80 gram SO3. Karena diketahui massa mula-mula, kita dapat menghitung mol mula-mula dari SO3 dengan rumus N sama dengan massa per mR, sama dengan 80 per 80, maka diperoleh hasilnya sama dengan 1 mol. Jadi, mol mula-mula SO3 sebesar 1 mol. Sementara SO2 dan O2 belum ada di mula-mula ya guys. Karena di soal tidak ada data atau informasi apapun untuk mencari mol zat yang bereaksi atau yang berada dalam keadaan setimbang, maka kita bisa misalkan saja mol SO3 yang terurai sebanyak 2X. Teman-teman bisa memakai pemisalan X, namun akan lebih mudah jika langsung mengikuti koefisien zat. Sehingga mol SO2 dan O2 yang terbentuk sebesar 2X dan X. Kita dapatkan mol masing-masing zat dalam keadaan setimbang, di mana mol SO3 sebesar 1-2X, mol SO2 sebesar 2X, dan mol O2 sebesar X. Diketahui pada soal perbandingan mol SO3 dan O2, maka bisa kita tuliskan persamaannya menjadi NSO3 per NO2 sama dengan 2 per 3. Lalu kita masukkan nilai mol SO3 dan mol O2 pada keadaan setimbang ya guys, yaitu 1-2X per X sama dengan 2 per 3. Selanjutnya bisa kita kali silang, 3-6X sama dengan 2X. 3 sama dengan 8X. Dan nilai X-nya sama dengan 3 per 8. Maka, persen alfa sama dengan mol yang terurai per mol mula-mula dikali 100%. Sama dengan 2 dikali 3 per 8 bagi 1 kali 100%. Hasilnya sebesar 75%. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Jika sudah paham, mari kita lanjut ke contoh soal berikutnya. Sebanyak 2 mol NH3 dipanaskan dalam suatu ruangan 22,4 liter pada suhu 273 derajat Celcius.
Pada keadaan tersebut, sebagian NH3 terurai dan membentuk kesetimbangan menurut persamaan reaksi 2NH3 menjadi N2 ditambah 3H2. Apabila tekanan total campuran pada keadaan setimbang adalah 6 atmosfer, berapakah persen NH3 yang telah terurai? Oke guys, sama seperti soal sebelumnya, kita buat dulu persamaan reaksinya. Lalu kita setarakan. Sekali lagi, kita usahakan menggunakan bilangan bulat ya guys, untuk memudahkan perhitungan kalian. Lalu, kita tuliskan mula-mula reaksi dan setimbang. Mula-mula hanya diketahui mol NH3 sebesar 2 mol, sementara produk belum ada di awal reaksi ya guys. Dan juga sama seperti soal sebelumnya, kita tidak mengetahui mol zat yang bereaksi atau pada saat setimbang, sehingga harus kita buat permisalan terlebih dahulu. Misalnya, mol NH3 yang bereaksi sebanyak 2X. Sekali lagi, lebih mudah kita ikuti koefisiennya ya guys. Maka, mol N2 dan H2 yang terbentuk selama reaksi sebesar X dan 3X. Pada saat setimbang, kita dapatkan mol NH3 sebesar 2-2X, mol N2 sebesar X, dan mol H2 sebesar 3X. Nah, untuk mendapatkan mol NH3 yang terurai atau bereaksi, kita harus mencari nilai X-nya terlebih dahulu. Di soal, diketahui 22,4 liter sebagai volume total. Lalu, 273 derajat Celcius sebagai suhu total. Dan 6 atmosfer sebagai tekanan total ruang. Jadi, kita punya nilai P, V, dan T ya guys. Artinya, bisa kita hubungkan dengan persamaan gas ideal, yaitu P dikali V sama dengan N dikali R dikali T. Untuk mol total, kita bisa dapatkan dengan cara menjumlahkan mol gas-gas dalam keadaan setimbang, yaitu 2-2X ditambah X ditambah 3X sama dengan 2 ditambah 2X. R merupakan tetapan gas ideal. Karena satuan P adalah atmosfer dan volume dalam liter, kita gunakan nilai R-nya yaitu 0,082 liter atmosfer per mol Kelvin ya guys. Selanjutnya, suhunya jangan lupa kita ubah dalam satuan Kelvin. Oke, kita masukkan nilainya. 6 kali 22,4 sama dengan 2 ditambah 2X dikali 0,082 dikali 546. Nanti teman-teman akan dapatkan nilai X-nya sebesar 0,5. Jadi, persen NH3 yang terurai bisa kita hitung dengan rumus persen alfa sama dengan mol yang terurai per mol mula-mula dikali 100%. Sama dengan 2 dikali 0,5 per 2 dikali 100%. Hasilnya 50%. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys. Kita lanjut ke materi berikutnya mengenai meramalkan arah reaksi kesetimbangan. Di video sebelumnya mengenai tetapan kesetimbangan, kita sudah mengetahui makna atau kegunaan jika mengetahui nilai tetapan kesetimbangan suatu reaksi. Nah, bagi teman-teman yang belum mengetahuinya, bisa tonton video tetapan kesetimbangan atau klik link yang ada di atas ini ya guys. Salah satu maknanya yaitu kita dapat memperkirakan apakah campuran reaksi sudah berada dalam kesetimbangan atau tidak. Dan bila tidak, kita dapat mengetahui reaksi lebih dominan ke arah produk atau ke arah reaktan. Hal ini berguna sekali ya guys, karena kita jadi bisa mengatur kondisi reaksi agar berjalan ke arah produk. Cara memperkirakan kesetimbangan yaitu dengan membandingkan nilai Q atau QC, yaitu quotient reaksi, terhadap nilai Kc, yaitu tetapan kesetimbangan. Qc sama halnya dengan Kc, merupakan nilai perbandingan konsentrasi produk terhadap reaktan. Namun perbedaannya, nilai Qc akan berfluktuatif selama reaksi akibat perubahan konsentrasi hingga akhirnya konstan saat setimbang. Nah, bila nilai Qc lebih kecil dari Kc, artinya konsentrasi produk saat reaksi lebih kecil dibandingkan pada saat setimbang. Sehingga reaksi akan berjalan ke arah produk untuk mencapai kesetimbangan.
Bila nilai QC lebih besar daripada KC, artinya konsentrasi produk saat reaksi lebih besar dibandingkan pada saat kesetimbangan, sehingga reaksi akan berjalan ke arah reaktan untuk mencapai kesetimbangan. Dan bila nilai QC sama dengan KC, maka reaksi sudah berada dalam keadaan setimbang. Nah, agar teman-teman lebih paham, mari kita bahas contoh soalnya ya. Dalam ruang 5 liter, terdapat dalam kesetimbangan 0,25 mol gas CO, 0,25 mol gas NO2, 0,1 mol gas CO2, dan 0,1 mol gas NO. Pada suhu yang sama, keadaan ruang 2 liter dimasukkan 0,2 mol gas CO, 0,2 mol gas NO2, 0,5 mol gas CO2, dan 0,5 mol gas NO. Apakah gas-gas dalam ruang 2 liter berada dalam keadaan setimbang? Bila tidak, bagaimana susunan gas-gas dalam keadaan setimbang? Oke guys, untuk menjawab apakah reaksi dalam keadaan setimbang, kita harus membandingkan nilai QC dan nilai KC. Dari soal tersebut, diketahui mol zat-zat dalam keadaan setimbang. Artinya, kita bisa mencari nilai KC-nya ya. Bila dalam soal tidak diberitahu persamaan reaksinya, kita bisa buat sendiri sesuai dengan urutan zat pada soal dari reaktan ke produk ya guys. Jadi persamaan reaksinya bisa kita tuliskan CO gas ditambah NO2 gas menjadi CO2 gas ditambah NO gas. Koefisiennya sudah setara ya guys. Rumus KC-nya sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi NO per konsentrasi CO dikali konsentrasi NO2. Semua berpangkat 1 karena koefisien masing-masing zat adalah 1. Ingat ya guys, konsentrasi merupakan molaritas. Jadi, mol harus dibagi dulu dengan volume. Sama dengan 0,1 per 5 dikali 0,1 per 5 dibagi 0,25 per 5 dikali 0,25 per 5. Nanti kita dapatkan hasil perhitungannya sebesar 0,16. Berikutnya, kita mencari nilai QC dari data mol zat-zat dalam ruang 2 liter yang ingin diketahui keadaan reaksinya. Rumusnya sama dengan KC ya guys, yaitu QC sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi NO per konsentrasi CO dikali konsentrasi NO2. Sama dengan 0,5 per 2 dikali 0,5 per 2 dibagi 0,2 per 2 dikali 0,2 per 2. Kita dapatkan hasilnya yaitu 6,25. Jadi, nilai QC lebih besar dari nilai KC, sehingga reaksi akan bergeser ke arah reaktan. Nah, karena keadaan reaksinya tidak setimbang, selanjutnya mari kita tentukan susunan kesetimbangannya ya guys. Langkah pertama, kita buat dulu stoikiometri reaksinya ya guys. Persamaan reaksinya sebagai berikut. Dalam ruang 2 liter, lalu kita tulis mula-mula reaksi dan setimbang. Mol zat-zat tadi kita anggap sebagai mol mula-mula. Dan karena reaksi bergeser ke arah reaktan, berarti mol zat reaktan akan terus bertambah selama reaksi. Sementara mol zat produk akan berkurang selama reaksi. Namun, kita tidak tahu berapa banyak yang bertambah atau berkurang selama reaksi ya guys. Jadi, kita bisa pakai permisalan dan lebih mudah kita misalkan sesuai dengan koefisiennya. Karena semua zat berkoefisien 1, kita bisa misalkan dengan X mol. Jadi, saat setimbang, mol CO sebesar 0,2 ditambah X, mol NO2 sebesar 0,2 ditambah X, mol CO2 sebesar 0,5 min X, dan mol NO sebesar 0,5 min X. Kita bisa cari nilai X dengan rumus KC ya guys, karena sudah dalam keadaan setimbang. Jadi, KC sama dengan konsentrasi CO2 dikali konsentrasi NO per konsentrasi CO dikali konsentrasi NO2. 0,16 sama dengan 0,5 kurang X per 2 dikali 0,5 kurang X per 2 dibagi 0,2 tambah X per 2 dikali 0,2 tambah X per 2. Penyebutnya bisa kita coret ya guys. Dan karena pembilangnya sama, bisa kita kuadratkan juga ya guys. Menjadi
0,16 sama dengan 0,5 kurang X kuadrat per 0,2 tambah X kuadrat. Nah, kedua ruas kebetulan bisa kita akarkan sehingga menjadi 0,4 sama dengan 0,5 min X per 0,2 tambah X. Lalu bisa kita kalikan silang menjadi 0,08 ditambah 0,4X sama dengan 0,5 min X. 1,4X sama dengan 0,42. Kita dapatkan nilai X-nya sebesar 0,42 per 1,4, yaitu 0,3. Maka, mol CO kita dapatkan sebesar 0,5 mol, mol NO2 juga sebesar 0,5 mol, mol CO2 sebesar 0,2 mol, dan mol NO sebesar 0,2 mol. Nah, sampai di sini bisa dipahami ya guys? Bagi teman-teman yang masih belum paham atau mungkin memiliki pertanyaan seputar penjelasan video tadi, teman-teman bisa langsung menuliskannya di kolom komentar di bawah ini. Like video ini jika kalian suka, dan jangan lupa untuk share ke semua teman-teman kamu. Bagi yang belum subscribe, klik tombol subscribe dan bunyikan loncengnya ya guys, agar kalian bisa terus mendapatkan updatean video terbaru dari kita. Oke, terima kasih ya guys. Semangat belajar!